Halo guys, para manek catur dimanapun berada, berjumpa kembali dengan saya, Denny Widya CBC. Saat ini saya berada di Hotel Century Park di kawasan Senayan, Jakarta. Hari ini saya akan meliput kejuaraan catur tingkat Asia Zona 3.3, di mana kejuaraan ini akan menghasilkan 3 tiket buat Piala Dunia di Baku, Azerbaijan. Ya, peserta dari kejuaraan ini ada Vietnam, ada Indonesia sebagai tuan rumah, Vietnam, Singapura, Malaysia, Hong Kong, Taipei, Mongolia. Banyak peserta dari Asia Tenggara dan Asia Timur. Ya, dan akan dipilih 3 tiket, 2 tiket untuk putra dan 1 tiket untuk putri untuk lolos ke Piala Dunia di Baku, Azerbaijan. Ikuti terus liputan saya pada hari ini di Century Park Hotel, kejuaraan Asia Zona 3.3. Halo para manik catur di seluruh Indonesia. Sekarang saya bersama Bu Pung sebagai ketua panitia dari kejuaraan Asia Zona 3.3 ini. Bu Pung, Ibu sebagai ketua panitia acara ini, Bu, ya, kejuaraan ini. Nah, kejuaraan ini diikuti oleh berapa banyak peserta, Bu? Dan berapa banyak negara? Iya, sebetulnya kalau anggotanya sendiri 17 17 federasi ya, 17 negara, tetapi memang dari mulai atas sendiri Mongolia sampai ke bawah Timor Leste itu yang memang punya potensi caturnya kuat itu hanya beberapa saja. Pada saat ini yang ikut serta adalah 9 negara, dan itu pun mungkin karena bersamaan dengan SEA Games di mana di Kamboja. Jadi ada yang memang sudah awalnya ingin ikut, tetapi karena persis bersamaan. Iya, jadi ada beberapa negara yang akhirnya tidak jadi ikut. Jadi 9 negara. 9 negara, tapi juga diikuti oleh para Grandmaster dan Women Grandmaster ya. Betul, banyak betul, ya. Betul, Pak. Nah, kemudian hasil dari kejuaraan ini kan menghasilkan tiket ke Piala Dunia nih. Iya. Nah, itu berapa banyak, Bu, yang akan lolos ke Piala Dunia nanti dari hasil kejuaraan ini? Jadi ada 3, 2 untuk sebenarnya men, tapi itu kadang-kadang kita katakan open karena ada wanita yang masuk situ. Itu 2. Yang terus women 1. Jadi 3. Ada 3 ya. Wah, luar biasa nih ya. Dan mudah-mudahan dari 3 itu Indonesia bisa masuk nih ya. Iya, itu harapan kita semua. Harapan kita ya, para penonton catur dan pencinta pemerhati catur dan supporter, mudah-mudahan Indonesia bisa meloloskan dari 3 tiket itu. Mudah-mudahan 3 tiket dari Indonesia. Minimal ada dari pecatur Indonesia yang lolos ke Piala Dunia di Baku, Azerbaijan ya, Bu, ya, kalau nggak salah ya. Ya, terima kasih Bu Pung udah memberikan ini ya penjelasan tentang kejuaraan ini. Mungkin saya tambahkan sedikit. Jadi pada untuk zone ini kita sangat ketat, kita mengikuti tentang anti cheating. Anti cheatingnya diterapkan di sini ya? Iya, diterapkan di sini, sehingga supaya mereka betul-betul merasa bahwa pada event ini betul-betul semuanya fair dilakukan secara ya. Jadi Indonesia sebagai tuan rumah juga melakukan anti cheating ya, luar biasa. Ya, kita mau jadi tuan rumah yang baik dan yang fair, yang adil ya, Bu, ya. Adil semua ya. Oke. Terima kasih, Bu Pung. Ya, terima kasih ya. Halo para penonton semua, di sini tempat analisis board. Tempat ini adalah untuk menganalisa pertandingan. Jadi para pecatur yang telah selesai dari tempat pertandingan, mereka tidak melakukan analisa di tempat pertandingan, tapi mereka bisa keluar dan melakukan analisa di tempat ini. Ya, menganalisa permainan yang telah mereka lakukan, games yang telah mereka lakukan di babak tersebut. Mereka melakukannya di tempat ini disiapkan oleh panitia analisis board. Jadi melakukannya di sini, khusus para pecatur yang telah selesai melakukan pertandingan. Ikuti terus saya, jangan kemana-mana. Halo guys, para pecinta catur, ini tempat pertandingan kejuaraan catur Asia Zona 3.3 nih. Ayo kita masuk, kita lihat. Halo Pak Novian. para pecinta catur, manek catur, saya sudah berada di
tempat pertandingan ini screen yang lebar nih, kejuaraan Asia Zona 3.3 yang akan berlangsung dari tanggal 5 sampai 13 Mei 2023 ini. Dan kejuaraan ini Zona 3.3 ini adalah peserta dari negara-negara Asia Tenggara dan Asia Timur jauh. Ada 17 federasi yang terdaftar, tapi yang ikut ini sekitar 9 federasi ya. Ada dari Indonesia sebagai tuan rumah, ada dari Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Myanmar, kemudian dari Thailand, dari Hong Kong, Taipei, dari Mongolia ya. Pesertanya banyak dari yang sudah bergelar Grandmaster dan Women Grandmaster, International Master, dan ber-elo rating rata-rata di atas 2.300 untuk putra dan di atas rata-rata 2.200 untuk putri. Kejuaraan ini akan menghasilkan 3 tiket ke Piala Dunia, 2 tiket untuk putra dan 1 tiket buat putri, kelompok wanita. Jadi bagi putra adalah juara pertama dan juara kedua akan lolos ke putaran Piala Dunia nanti di Baku, Azerbaijan. Itu akan ada seleksi lagi untuk mencari seorang penantang bagi Ding Liren yang jadi juara dunia kemarin ya. Inilah awal dari mereka untuk mendapatkan tiket para Grandmaster dari Asia Zona 3.3. Ikuti saya terus meliputi kejuaraan catur Asia 3.3 ini, Zona 3.3. Ayo. Nah, ini tempat pertandingannya. Bendera-bendera telah dipasang nih guys. Ini dari Mongol nih. Mongol lawan Malaysia. Ini akan memasuki babak kedua. Ya, babak sore ini berlangsung pertandingan babak kedua. Meja udah semua disetting, siap bertanding. Dan meja-meja ini akan disiarkan secara live. Ada papan digit ini kelihatannya. Oh ini nih, ada papan digitnya nih. Ini akan disiarkan secara live nih. Jadi kalian bisa nonton di Follow Chess. Nah, yang ada ini nih akan disiarkan langsung nih. Wah, Grandmaster Indonesia Novendra akan ketemu Nguyen Van Huy. Wah, ini juga siarkan langsung catur Indonesia juga. Susilo Dinata, Andrean Susilo Dinata nih, Fido Master, ini pecatur Indonesia waktu junior, Dream Team-nya Indonesia, ketemu dengan Grandmaster dari Vietnam, Tran Tuan Min. Snack juga disiapkan bagi para pecatur guys. Kopi, teh disiapkan nih buat para pecatur. Jadi mereka bisa minum, ada snack juga, ada minuman siapkan. Ya, pertandingan ini cukup nyaman di ballroomnya Hotel Century nih guys. Nah, ini nih. Thailand lawan Hong Kong nih. Lin Chung Yuli, Hong Kong. Cina Taipei nih kayaknya ya, bukan Hong Kong ya. Lawan Thailand nih, Fido Master Lauha Wirapaprin. Ini pecatur junior yang dari Thailand yang saat ini cukup kuat penampilannya. Halo Pak Bun. Wah, ketua wasit chief arbiter Pak Bun guys. Wah, kita harus ajak ngobrol Pak Bun nih. Wah. Halo guys, para pencinta catur, maniak catur. Sekarang saya bersama chief arbiter Pak Bunawan Bong. Nah, Pak Bun, sebagai ketua wasit nih, kan kemarin sudah memasuki babak pertama ya. Nah, bagaimana jalannya pertandingan nih? Ya, jalannya pertandingan kemarin ya cukup bagus ya. Ada beberapa pemain unggulan juga kelihatan susah menang juga ya. Wah, iya. Jadi memang udah ada kemajuan lah beberapa pecatur yang muda-muda. Oh, udah mulai ya? Iya. Menonjol ya? Menonjol. Kemarin juga ada yang muda tuh dari Singapura ya, Ting Jin Yao di papan pertama dengan pemain paling tua di turnamen ini. Andalan Banten sebenarnya. Andalan Banten. Nggak ngelawan juga. Artinya memang awal-awalnya masih imbang gitu ya. Kehabisan tenaga mungkin. Udah beda. Umur beda berpengaruh umur, berpengaruh ya. Itu
kakek sama cucu lah. Memang sama IM Dani Juswanto. Kalau Ting itu bagus teorinya, bagus ya. Jadi ya itulah gambarannya. Jadi banyak pemain-pemain saya lihat yang muda-muda itu cukup bagus gitu. Iya. Ya. Nah, sore ini akan berlangsung satu babak ya, ya babak kedua nih. Babak kedua. Ya. Nah, kemarin kan ada sempat pemain yang ini ya, yang nggak hadir gitu ya. Ya. Sekarang udah oke nih ya semuanya ya. Oke, jadi gini, memang by regulation ya ada late entry. Iya. Oke, late entry satu pemain putra Filipina dan satu putri Filipina datang terlambat bisa main di babak kedua. Iya, karena itu bersamaan dengan Kamboja ya, SEA Games di Kamboja ya. Ya, artinya memang by regulation dia memberitahu. Iya. Jadi kita dan kasih diizinkan. Ya half point buy. Jadi buy dapat setengah. Iya, iya. Ya memang sekarang persoalan di Swiss manager nggak mudah juga memasukkan nilai setengah itu, ya kan? Dan juga kita harus ganjil, nggak bisa. Iya, memang waktu awal saya memberitahu ke organizer kalau ganjil ditambah dengan pemain kita supaya genap. Nah sekarang saya pengen ganjil, iya. supaya melindungi itu. Supaya ada not pair-nya ya. Ya, not pair-nya. Jadi itu kita kasih hafal. Dan juga saya lihat ya di media sosial Facebook terutama yang dari luar jual terus dia bingung. Iya, iya. Kan? Seperti sekarang itu kan buy 0 biasanya kan 1. Iya, iya. Karena kita nggak bisa create buy system. Nanti baru kita input. Iya, iya. Ada caranya. Iya, iya. Ya, itu yang sekarang tuh lihat jadi rame gitu. Dia nggak tahu latar belakangnya gitu ya. Ya, mereka nggak mengerti juga. Ya, nggak ngerti gitu. Ini Pak Bun yang mengerti lah tentang perwasian, makanya jadi ketua wasitnya. Dan sekarang ini yang ini mungkin dalam perjalanan nih dari bandara nih. Makanya saya jam 5, takut nggak keburu. Ya. Ada batas WO nggak? Batas 30. 30 menit ya kan? WO ya. Jadi 15.30 lah ya. Ya. Maksimal. Enggak dong, 17.30. Sorry, 17.30. 17.30. Jadi masih ada default time ya. Itu kalau memang mereka pesawatnya delay ya resiko mereka, kita udah akomodir gitu. Iya. Oke. Nah, kemudian babak udah sampai babak ke-9 nih, semoga udah berlangsung lancar lah ya, semua pemain udah hadir ya. Iya. Ya. Oke, Pak Bun, semoga pertandingan ini bisa berlangsung lancar dan Ya, sukses ya. Terima kasih. Dan Indonesia bisa meloloskan nih. Nah, mudah-mudahan bisa meloloskan target dari PB memang 1. Iya. Ya, saya pikir juga bisa lebih ya. Iya. Ya, melihat kondisi pertandingan saat ini. Oke, Pak Bun. Ya, selamat ya. Thank you. Ya. Halo, para pecinta catur, maniak catur. Sekarang saya bersama atlet yang ikut turnamen ini, Pak Dani Juswanto, International Master. Pak Dani ini atlet dari Banten nih. Nah, Pak Dani kan satu-satunya atlet dari Banten yang mewakili Indonesia di kejuaraan Asia Zona 3.3 nih Pak ya. Dan kemarin sudah berlangsung satu babak. Bertemu dengan unggulan pertama Grandmaster Tin Jing Yao dari Singapura. Itu unggulan pertama elo-nya 2576. Wah, luar biasa nih. Nah, bagaimana Pak kelas kejuaraan ini nih? Wah, kelas berat nih ya kelihatan ya. Kalau ini nggak disangka pemainnya muda-muda tapi punya pengalaman bertanding, juga kalah dengan kita tapi understanding caturnya hebat. Wah. Kita kalah satu kelas dengan dia. Udah, yang kemarin lawannya masih muda tuh ya? Masih muda. Ini seperti kakek lawan cucu nih? Betul. Ya. Saya menang pengalaman tapi nggak cukup. Nggak cukup ya? Understanding position dia luar biasa lebih hebat. Ya? Nah, kemudian babak kedua ini akan bertemu dengan Women International Master Mung Zul Turmuk nih dari Mongolia nih. Bagaimana Pak? Ini satu-satunya atlet wanita yang bermain di Open nih ya? Iya. Wah, ini peluangnya gimana nih? Tantangan berat juga karena mereka sudah Turmuk muncul. Setahu saya sudah bisa mengalahkan Medina. Wah, lawan berat juga nih ya? Iya, berat ini. Iya. Semoga sukses nih pada nih ya sampai babak 9 nih. Kuat nih, fisiknya juga. Ya. Harus lebih berhati nih. Ya, selamat ya Pak. Oke, ya, selamat kuat. Ya. Ayo para penonton ikuti saya terus ya. Mana-mana. Halo para pecinta catur, sekarang saya bersama Pak Eka sebagai pembina PB Percasi nih. Pak Eka,
bagaimana harapan Pak Eka terhadap kejuaraan Asia zona 3.3 ini, Pak? Ya, saya rasa ini kan kejuaraan untuk meloloskan pecatur-pecatur dari zona 3.3 ini ke kejuaraan dunia. Kejuaraan dunia ya. Ya, jadi kita mengharapkan bahwa pemain-pemain Indonesia bisa lolos ya. Bisa lolos. Kalau putra kan ada 2 putra dan 1 putri dari turnamen ini. Ya, para penonton, jadi Pak Eka berharap bahwa ada 3 tiket dan Indonesia bisa meloloskan ya Pak ya, ke sana ya. Kalau bersyukur bisa 3-3-nya tiket yang diambil Indonesia ya. Itu ya, minimal 1 lah ya. Minimal. Ya. Terima kasih Pak Eka. Ya, terima kasih Pak. Ya. Para sahabat, sekarang saya pencinta catur, saya sekarang bersama Pak Henry Hendratno sebagai Sekretaris Jenderal PB Percasi. Nah, Pak Henry, Indonesia sebagai tuan rumah nih kejuaraan Asia zona 3.3 ya. Nah, bagaimana Pak prosesnya Indonesia menjadi tuan rumah nih Pak? Awalnya sebetulnya bulan Agustus 2022. Iya, tahun lalu ya Pak ya. Tahun lalu. Jadi waktu FIDE Kongres yang berbarengan dengan Olimpiade Catur di Chennai, India. Itu Pak Utut terpilih secara aklamasi menjadi Presiden ASEAN Zone 33 ini. Jadi secara mandatori menghadapi kejuaraan dunia di Baku, Azerbaijan bulan Juli Agustus nanti. Ya, tahun ini ya Pak ya. Tahun ini. Itu harus dilakukan semacam seleksi atau babak kualifikasi di setiap zona. Zona FIDE itu ada sampai Australia itu 3.7. Nah, Indonesia itu masuk dalam zona 3.3 termasuk itu 10 ASEAN negara ASEAN ditambah 7 negara Asia Timur di luar Cina. Jadi ada Jepang, Korea Selatan, Mongolia. Mereka ikut sekarang Mongolia dengan tim yang cukup banyak cukup banyak. 3 terbanyak selain Indonesia sebagai tuan rumah otomatis paling banyak. Nomor 2 mereka, Mongolia. Nomor 3 Vietnam ya. Catur-catur kuat juga saya lihat nih ya, banyak Grandmaster turun juga ya. Ada 11 Grandmaster. 11 Grandmaster ya. Nah, kemudian Pak, ini setelah kejuaraan ini kan akan ada kejuaraan itu ya, Piala Dunia di Baku, Azerbaijan ya. Betul. Nah, berarti kan kalau nanti ada atlet Indonesia, pecatur Indonesia yang lolos akan dikirim ke sana ya? Itu otomatis. Dan otomatis memang itu keinginan dari kita ya sebagai tuan rumah pelaksana ASEAN Zone 33 ini. Jadi harapan juga dari Pak Utut selaku Ketua Umum. Jadi mudah-mudahan dari Indonesia bisa meloloskan kalau putra itu 2 tiket. 2 tiket ya. Nah, salah satunya kalau Indonesia bagus lah ya. Berarti sukses ya. Yang putri cuma satu. Ini yang bermasalah. Atau yang istilahnya itu masih menegangkan buat kita. Kalau putra mudah-mudahan dari 2 ini ada salah satu ya. Lolos ya. Kalau putri 1. Padahal padahal berdasarkan rating peserta itu unggulan pertamanya dari Mongolia. Jadi disitulah kita berjuang beberapa hari ini ya memperhatikan itu aja. Nah, kemudian Pak, ini terakhir nih Pak, pemain Indonesia yang masuk ke kejuaraan ini, mengikuti kejuaraan ini, apa dasarnya Pak? Maksudnya kan ada banyak nih yang nanya siapa aja yang bisa main di sini gitu loh. Kalau untuk putra itu persyaratan berdasarkan FIDE ratingnya. FIDE rating itu minimal 2.300. Kalau putri 2.200. Namun Pak Ketua Umum PB Percasi Pak Utut kemarin kan bulan Maret kami melaksanakan kejurnas catur. Nah, ini ada kelompoknya kan banyak ya kejurnas. Nah, ini Pak Utut menugaskan atau memerintahkan bahwa juara junior diberi kesempatan. Junior A ya Pak ya? Junior A. 19 tahun waktu itu ya? Hanya satu kelompok aja yang tertinggi ya. Putra-putri ya? Putra-putri. Bisa bermain di sini ya? Bisa bermain di sini, biarpun FIDE ratingnya di bawah itu. Di bawah yang ditetapkan ya? Jadi itu kadang mengundang mungkin sedikit
cemburu ya, Ya, ada yang untuk bertanya sih, pemain Pak. yang dari pemain-pemain yang belum mencapai itu. Nah itu kok boleh? Nah, itu ya. karena Nah, ini penjelasan ya. juara kejurnas. Iya, juara aja juara kelompok nasional ya. Junior A Iya. atau 19 tahun 19. putra putri. Iya. Jadi para pencinta catur, bagi Anda yang masih bertanya kenapa ada yang ratingnya di bawah yang ditetapkan bisa bermain, karena itu mereka juara nasional di kelompok A, putra dan putri. Kelompok A itu kelompok 19 tahun ya Pak ya? Betul. Nah itu penjelasan dari Pak Hendry Hendratno. Terima kasih Pak sudah Ya. berbagi ini Sama-sama. informasi. Ya. Sama-sama, Pak. Ya. Halo para pecinta catur, sekarang saya bersama Pak Kristianus Lim sebagai Ketua Tim Delegasi Indonesia, Ketua Tim Manajer lah, manajernya Tim Indonesia di kejuaraan Asia Zona 3.3. Pak Kris, ini Indonesia menurunkan berapa pecatur nih di kejuaraan kali ini? Sebetulnya yang pelatnas ada 17 ya. Iya. 17 orang, di luar pelatnas tuh ada juga Pak Denny, Pak Anjas, terus ada Arif, ada Andrean. Oh, Nah, itu plus 4 ya. itu di luar Iya, iya. pelatnas. Di luar pelatnas ada 4 pecaturnya sekitar 21 ya? Iya. Ya. Jadi para cinta catur Indonesia menurunkan 21 pecatur di kejuaraan Asia Zona 3.3 ini. Nah Pak, harapannya bagaimana nih Pak sebagai manajernya tim Indonesia Pak? Iya, kita sih kalau kita terlalu tinggi ya minta Iya, targetnya, saya takut anak-anak nggak bisa main gitu ya. Jadi saya pikir terbebani gitu ya? karena kalau udah terbebani biasanya Nggak lepas main. nggak lepas mainnya, nggak keluar lah gitu, Iya, mereka iya. punya permainan gitu. Iya. Jadi kemarin kalau secara umum saya bilang kalau kita dapat 1 tiket dari 3 itu aja Iya. ya, ada 3 tiket yang diperebutkan, kita udah bersyukur gitu. Iya. Tapi kita terakhir zona 2019 19 ya? yang offline ya. Iya, iya. Yang offline itu di Ulaanbaatar, Mongol, kita kan cetak sejarah tuh. Iya. Pertama kali mengawinkan gelar juara zona di putra maupun di putri. putri, gitu. ya. Ya, artinya kita pernah mampu merebut 2 tiket Iya. gitu ya. Harapannya sih ya semoga kita bisa mengulangi Mengulangi itu ya, dan peluang itu ada sebenarnya di sini peluang ya itu sekarang. ada. Iya. Bahkan kalau saya lihat yang junior juga sudah mulai udah naik gitu Naik ya, ya. yang levelnya udah Iya. bisa bersaing gitu Iya, ya. iya. Kalau mereka juga bisa bikin kejutan, Iya. ya jangan-jangan bisa Iya. sapu bersih juga. Iya, itu 3 tiketnya bisa direbutin Ya Indonesia itu semua ya. situasi bisa berjalan di lapangan ya. Iya, iya. Mudah-mudahan anak-anak nggak terbebani gitu ya. Iya, iya. Mereka main selepas mungkin. Iya. Karena kita juga udah bikininkan pelatnas gitu Iya, ya. iya. Walaupun nggak terlalu panjang, Iya. tapi ada pelatihannya, Iya, ada ada uji persiapannya cobanya, juga ada ya. persiapannya, Iya. dan juga pelatihnya adalah pelatih yang sudah biasa nanganin tim Indonesia ya, termasuk kemarin waktu Olimpiade di Chennai 2022 dan Iya. hasilnya juga bagus. Bagus, Jadi ya. ini semacam kayak melanjutkan gitu ya, Iya. melanjutkan, nggak ada problem sama sekali. Jadi mudah-mudahan yang anak-anak ini terutama bisa menjaga konsistensi ya, Iya. konsistensinya, staminanya, karena Panjangnya 9 babak ya. 9 babak. Catur Jadi- klasik lagi. jadi bagus 1 babak 2 babak, Iya. jangan terus sudah berpuas diri Iya. gitu. Oke. Saya kira itu. Kalau Ya, terima kasih Pak Kris. Semoga nih target dari Indonesia ini bisa tercapai minimal 1 dan kalau bisa sapu bersih 3 tiket ini ya ke Piala Dunia. Iya. Ya, jadi para pecinta catur, itulah dari informasi dari Ketua Tim Delegasi Indonesia, manajer tim Indonesia Pak Kristianus Lim. Semoga Indonesia bisa meloloskan minimal 1 dan kalau bisa sapu bersih 3 tiket ke Piala Dunia. Ya. Sejarah lagi. Cetak sejarah lagi, luar biasa. Ya, sampai jumpa, ikuti saya terus. Para pecinta catur, saat ini saya bersama Grandmaster Susanto Megaranto yang telah menyelesaikan 2 babak dan 2 poin ya, Master ya. Wah, full poin nih Grandmaster. Nah, kemarin itu babak pertama saya lihat partainya singkat, hanya 20 langkah kalau nggak salah ya. Betul, Nah, betul. apa yang terjadi tuh?
Iya, Mas sebenarnya Santo? ya sebenarnya pembukaan sih berjalan normal sih Iya. dengan D4 tapi dibalik jadinya pembukaan modern sih sebenarnya. Tapi setelah itu dia ada miss mungkin nggak nyangka kombinasi kuda kali D5. Yang karena penyerangan saya kan cuma menteri sama benteng, sementara dia perwiranya sangat banyak juga di pertahanannya. Tapi di situ mematikan, jadi langsung kalah setelah itu. Kaget juga kali ya? Iya, saya rasa kaget karena tapi saya sudah memperhitungkan sebelum raja setelah F4. Setelah raja Prapan saya sudah memperhitungkan akan kuda kali D5 akan terlihat, tapi dia menjalankan, dia nggak sadar sih. Nah, itu kira-kira berapa lama tuh kemarin? Waktunya emang singkat ya? Ya sebenarnya kalau secara waktu sih masih tinggal sekitar 30 menit. Sudah masih imbang ya waktu masih sih? Imbang ya. Tapi memang momen itu yang bikin dia kalah sih Sebenarnya sih waktu saya masih baik, cuma tinggal memastikan aja kuda kali D5 berhitung lagi. Iya, langsung nyerah tuh ya? Nyerah, setelah makan menteri 4 nyerah ya. Nyerah ya. Nah, para pecinta catur, ini turnamen masih akan berlangsung 7 babak lagi nih ya. Betul. Nah, bagaimana peluang Master Santo nih? Iya sebenarnya sih peluang masih rame lah karena rame ya, full point lagi karena ya. Sementara kan baru 2 babak juga kan. Iya. Sementara masih tersisa 7 babak lagi. Iya. Dan masih akan lihat juga babak kedua ini siapa aja yang masih full point nih kan. Iya, masih banyak. Masih peluang lah ya Indonesia untuk lolos nih. Ya, para pecinta catur kita berharap bahwa ada dari pecatur Indonesia yang bisa lolos nih. Mas Santo kan udah langganan lolos Piala Dunia berapa kali? 2 kali ya? 4 kali. 4 kali. Luar biasa lolos ke Piala Dunia 4 kali. Itu prestasi yang luar biasa, dan kalau kali ini lolos lagi jadi yang kelima nih ya. Wah, ya. Terima kasih Mas Santo nih atas informasinya bagaimana perjuangan dari babak ke babak, dan ini catur klasik yang rata-rata sehari hanya 1 babak ya? Iya, sebenarnya di sini ada 2 kali sehari sih. Ada 2 kali ya? 2 kali ya. Sehari dalam ya? 1 hari ya. Iya. Ya, mudah-mudahan harus jaga stamina juga nih, fisik kan? Iya, memang catur klasik kan membutuhkan stamina juga. Stamina ya, dan makin ke atas makin dapat berat. Makin berat. Ya, para pecinta catur, tadi obrolan singkat saya bersama Grandmaster Susanto Megaranto yang di babak kedua full point 2 poin. Ya, ikuti saya terus. Jangan kemana-mana. Ya, terima kasih, Master. Para pecinta catur, maniak catur, sekarang saya bersama International Master Anjas Novita, pecatur yang juga terjun ikut di turnamen kejuaraan Asia zona 3.3 ini. Master Anjas, ini sudah berlangsung 2 babak nih. Gimana hasilnya, Mas? Ya, untuk babak pertama saya menang melawan pemain Thailand. Ya. Kedua ketemu sesama Indonesia yaitu Grandmaster Susanto Megaranto. Saya kalah. Ya. Nah, gimana yang babak kedua melawan Grandmaster nih? Iya, betul. Saya dari opening, middle sudah mampu mengimbangi ya. Nah, di ending saya ada salah blunder 1 pion. Wah, berat ya kalau Grandmaster begitu blunder. Udah berat. Ya. Dan tapi masih berlangsung 7 babak lah. Masih banyak kemungkinan bisa terjadi ya. Kesempatan. Ya. Para pecinta catur, jadi di turnamen catur itu, bagi yang belum tahu tentang turnamen catur, itu akan berlangsung selama 9 babak, dan mereka akan mengumpulkan poin paling banyak, poin tertinggi. Kalau menang dapat 1 poin, draw, remis itu main imbang setengah poin, dan kalau kalah 0 poin. Jadi kalau masih babak kedua dan masih ada 7 babak, masih ada kemungkinan untuk masuk ke tingkat peringkat atas. Ya, semoga sukses nih, Master Anjas. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, para pecinta catur, manik catur, tadi saya sudah meliput kejuaraan Asia zona 3.3 di Hotel Century Park di kawasan Senayan. Pertandingan saat ini sedang berlangsung dan masih seru, dan saya akan mengakhiri liputan ini, tapi saksikan terus di video-video berikutnya. Sampai jumpa di liputan yang akan datang. See you!